Assalamualaikum. Halo semuanya. Pembahasan kali ini akan menjadi pembahasan terakhir kita. Terima kasih untuk kalian yang masih setia menonton konten ini dari video pertama hingga kini. Arigato. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya, yakni tentang karakter kepemimpinan dari orang-orang yang pernah menjabat sebagai presiden di Indonesia. Hari ini, kita akan memuat tema pembahasan mengenai gaya kepemimpinan dari Presiden Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri meneruskan kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang terhenti di tengah jalan. Presiden Megawati memerintah dari tanggal 23 Juni tahun 2001 hingga tanggal 20 Oktober tahun 2004. Pada eranya diselenggarakan pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Kendati mengikuti pemilihan itu sampai 2 putaran, Presiden Megawati gagal meraih dukungan rakyat, sehingga kursi kepresidenan beralih ke Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Yusuf Kala. Keduanya merupakan menteri koordinator di Kabinet Presiden Megawati. Megawati lebih menonjolkan kepemimpinan dalam budaya ketimuran. Ia cukup lama dalam menimbang-nimbang sesuatu keputusan yang akan diambilnya. Tetapi begitu keputusan itu diambil, tidak akan berubah lagi. Gaya kepemimpinan seperti itu bukanlah suatu kelemahan. Megawati punya intuisi yang tajam. Sering orang berpikir secara logika, menganalisa fakta-fakta, menyodorkan bukti-bukti, tapi tetap saja merasa belum pas. Di saat seperti itulah, Megawati bertindak berdasarkan intuisinya, yang oleh orang-orang lain tidak terpikirkan sebelumnya. Majalah Forbes edisi tanggal 4 September tahun 2004 menempatkan Megawati sebagai perempuan ke-8 paling berpengaruh di dunia. Dia pemimpin berkelas dunia, seorang pendiam berkepribadian emas. Presiden RI kelima ini teguh memegang prinsip, konsisten dan visioner. Dia seorang pejuang sekaligus simbol dan inspirasi reformasi. Di zaman pemerintahan otoritarian, Megawati dengan caranya sendiri, tanpa banyak bicara, secara konsisten telah berani melawan tanpa kekerasan. Dia menempuh jalan demokrasi dan hukum. Perjuangan Megawati menegakkan demokrasi ketika demokrasi terpasung telah memicu keberanian tokoh-tokoh lainnya untuk ikut dalam gerbong reformasi, yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh dan pahlawan reformasi. Jika mau jujur, harus diakui bahwa tanpa putri pertama Bung Karno ini, reformasi di Indonesia belum tentu terjadi. Jika makin didalami, Megawati adalah seorang pemimpin berkepribadian kuat, tak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Jika tidak sesuai dengan nurani dan visinya tentang cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Baginya visi dan misi para pemimpin bangsa ini tak bisa lain dari visi dan misi yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Perubahan visi dan misi yang berbeda dengan pembukaan UUD 1945 justru harus dicegah. Dengan prinsip itu, Megawati tak mau didikte oleh kekuatan manapun, baik dari dalam negeri apalagi dari luar negeri. Dia dengan lantang menolak tindakan balas dendam Amerika Serikat menyerang Afghanistan dan Irak pada 2003, kendati dia setuju untuk melawan terorisme global. Di dalam negeri, keutuhan NKRI, bagi Megawati merupakan prinsip yang harus dipertahankan para pemimpin bangsa. Dia tidak ingin ada air mata dan satu nyawa pun di negeri ini yang hilang. Sebagaimana terjadi di Aceh, dia ingin tak ada air mata di negeri Serambi Mekah itu. Maka dia pun mengawali penyelesaian separatisme Aceh dengan jalan diplomasi damai. Namun, ketika jalan damai itu menemui jalan buntu, dia pun memberlakukan darurat militer. Keputusan yang sesungguhnya sangat berat baginya, tetapi harus ditempuh demi keutuhan NKRI. Itu suatu keputusan seorang perempuan yang kuat. Selama masa pemerintahannya, Presiden Megawati memberi perhatian yang cukup bagi kemaritiman meskipun tetap perhatian terbesar ada pada daratan.
Megawati melanjutkan visi pembangunan kelautan Gus Dur. Atas usul Dewan Maritim, Presiden Megawati menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Berdasarkan Kepres Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, dan menjadikan tanggal tersebut sebagai hari resmi perayaan nasional. Pada saat peringatan Hari Nusantara tahun 2001 di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Megawati menyerukan, "Seruan Sunda Kelapa," mengajak seluruh komponen bangsa untuk membangun kembali maritim Indonesia dengan cara membangun kembali wawasan bahari, menegakkan kedaulatan secara nyata di laut, mengembangkan industri maritim, mengembangkan wilayah pesisir, laut dan pulau kecil, dan mengembangkan sistem hukum nasional di bidang maritim. Seruan Sunda Kelapa pada intinya mengajak bangsa Indonesia untuk membangun kekuatan kemaritiman, dengan berlandaskan pada kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan alam laut yang kaya akan berbagai sumber daya alam. Tindak lanjut dari Seruan Sunda Kelapa adalah Gerbang Mina Bahari, yang intinya adalah membangun wawasan bahari, menegakkan kedaulatan hukum di laut, mengembangkan industri dan jasa maritim secara optimal dan lestari, mengelola kawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, mengembangkan hukum nasional di bidang maritim. Di zaman pemerintahan Megawati, pernah diadakan temu nasional di Jakarta pada tanggal 18 Februari tahun 2004, merumuskan visi dan misi maritim Indonesia dari sudut pandang politik. Artinya, para politisi yang akan duduk di lembaga legislatif mampu berbicara dan memperjuangkan bidang maritim dalam kebijakan pemerintah nanti, yang pada akhirnya akan mengubah watak pemerintah dari paradigma darat menjadi paradigma laut. Temu nasional ini bertujuan membangun konsensus nasional menuju Indonesia sebagai negara maritim di dunia yang kuat dan tangguh. Melihat sejauh mana platform program dari partai politik peserta pemilu 2004 dalam bidang kemaritiman, mengubah pola pikir dan pola tindak pemerintah dari paradigma darat menjadi paradigma laut, yang akhirnya berdampak pada perubahan watak masyarakat Indonesia. Mencari masukan untuk bahan penyempurnaan RUU Kelautan yang sedang proses penyelesaian, mensosialisasikan program kerja Dewan Maritim Indonesia. Selain dari tujuan di atas, diharapkan juga ada bahan masukan untuk merumuskan wawasan maritim, sekaligus pula sebagai bahan penyempurnaan rancangan undang-undang RUU Kelautan yang sedang dalam proses. Namun, sejarah mencatat, masa-masa pemerintahan Presiden Megawati, Indonesia mengalami kegagalan di Mahkamah Internasional yang membahas dispute kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia. Mahkamah Internasional dalam sidangnya di Den Haag memutuskan, kedua pulau yang disengketakan sejak tahun 60-an itu menjadi milik Malaysia dengan alasan Indonesia, maupun Belanda yang dulu berkuasa di Nusantara, tidak memiliki bukti-bukti merawat kedua pulau itu sebagaimana dilakukan Malaysia dan pendahulunya, Inggris, yang membangun mercusuar di sana. Sekian pembahasan mengenai gaya kepemimpinan dari Megawati Soekarno Putri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.